Di tengah hiruk-pikuk Jakarta, di mana kemacetan dan gedung pencakar langit bersaing untuk menjadi pemandangan utama, nama Hercules menggema di setiap sudut kota. Bagi para pedagang kaki lima, ia adalah pelindung. Bagi preman-preman kecil, ia adalah raja yang tak bisa digugat. Tubuhnya yang kekar, bekas luka di wajahnya, dan tatapan tajamnya menjadi simbol kekuatan dan ketegasan. Hercules tidak hanya dikenal karena ototnya, tetapi juga karena prinsipnya, tidak ada narkoba di wilayah kekuasaannya, tidak ada gangguan pada rakyat kecil. Namun, kedamaian yang ia ciptakan tidak datang tanpa harga. Untuk menjaga wilayahnya tetap aman, Hercules harus selalu menunjukkan bahwa ia adalah yang terkuat. Setiap preman yang mencoba mengusik ketertiban di wilayahnya akan berhadapan langsung dengannya. Dalam satu malam di sebuah warung kopi di Pasar Senen, Hercules menunjukkan kekuatan itu. Seorang pemuda dari geng luar mencoba memeras seorang pedagang. Dalam waktu kurang dari 3 menit, Hercules menghentikannya dengan satu pukulan. Jakarta ini punya aturan, kalau kau tak tahu, aku yang akan mengajarkannya, ucapnya dingin. Namun, di balik sosoknya yang keras, Hercules memiliki sisi manusiawi. Setiap pagi, ia berjalan ke warung kecil di kawasan Tanah Abang untuk membeli kopi dan berbincang dengan pemiliknya, seorang wanita tua yang sudah menganggapnya seperti anak sendiri. Di sana, ia sering mendengar cerita tentang kesulitan hidup warga kecil, harga barang yang naik, preman-preman baru yang mulai muncul di pinggiran kota, dan rumor tentang kelompok asing yang ingin menguasai bisnis di Jakarta. Hercules mendengarkan dengan seksama, menyadari bahwa tantangan baru mungkin akan segera datang. Rumor itu akhirnya menjadi kenyataan ketika salah satu anak buah Hercules, Tony, pulang dengan wajah babak belur. Tony menceritakan bahwa ia baru saja menghadapi kelompok asing yang mengaku sebagai bagian dari Yakuza. Mereka mengancam akan mengambil alih wilayah itu jika Hercules tidak tunduk. Hercules tertawa kecil mendengar ancaman itu, tetapi di dalam hatinya, ia tahu bahwa ini bukan musuh biasa. Yakuza, iya, kita lihat siapa yang sebenarnya berkuasa di sini, gumamnya sambil mengepalkan tangan. Di tempat lain, di sebuah bar eksklusif di pusat kota, Ryuji Takahashi, pemimpin Yakuza yang baru tiba di Jakarta, sedang merencanakan langkah berikutnya. Dengan pakaian rapi dan senyuman penuh percaya diri, ia berbicara kepada anak buahnya. Jakarta ini liar, tapi setiap binatang liar bisa dijinakkan. Mulai dari bawah, kuasai wilayah kecil, dan buat mereka tunduk pada kita, ucapnya sambil memegang segelas sake. Ryuji tahu bahwa Hercules adalah penghalang utama untuk rencananya, tetapi ia tidak khawatir. Dia hanya manusia, semua manusia punya kelemahan. Hercules, yang mendengar kabar tentang Ryuji dari Tony, memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh. Ia mengirim beberapa anak buahnya untuk mencari tahu siapa Ryuji dan apa tujuannya di Jakarta. Dalam waktu singkat, laporan datang, Ryuji adalah pemimpin Yakuza yang dikenal kejam dan strategis. Ia tidak segan-segan membunuh siapapun yang menentangnya, bahkan di depan umum. Hercules mulai menyadari bahwa ancaman kali ini lebih besar daripada yang pernah ia hadapi sebelumnya. Meski begitu, Hercules tidak gentar. Ia mengumpulkan anak buahnya di sebuah gudang tua di tepi kota, tempat ia biasanya merencanakan langkah-langkah besar. Kita tidak akan membiarkan orang asing menginjak-injak tanah kita. Jakarta ini milik kita, dan kita akan mempertahankannya, katanya dengan suara lantang. Anak buahnya bersorak, tetapi di tengah semangat itu, ada rasa waspada. Mereka tahu bahwa pertempuran melawan Yakuza tidak akan mudah. Malam itu, Hercules berdiri di atas atap sebuah gedung, memandang kota Jakarta yang dipenuhi lampu-lampu gemerlap. Di balik keindahan itu, ia tahu ada bahaya yang mengintai. Untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa kedamaian yang ia bangun selama bertahun-tahun benar-benar terancam. Tapi satu hal yang ia yakini, Jakarta adalah rumahnya, dan ia tidak akan membiarkan siapapun merusaknya. Pagi itu, Jakarta terasa lebih suram dari biasanya. Hercules duduk di warung kopi langganannya, merenungkan langkah selanjutnya setelah mendengar ancaman dari Yakuza. Di depannya, Tony, yang masih memar akibat serangan semalam, menceritakan secara rinci kejadian itu. Mereka bukan hanya preman biasa, Bang. Cara mereka bicara, pakaiannya, senjatanya, semua terasa terorganisir, kata Tony dengan nada ketakutan. Hercules mengangguk pelan, menyadari bahwa ini bukan ancaman sembarangan. Di tempat lain, Ryuji Takahashi mulai melaksanakan rencananya.
Ia mengirim beberapa anak buahnya untuk menyusup ke wilayah-wilayah kecil yang sebelumnya berada di bawah perlindungan Hercules. Taktik mereka sederhana namun efektif, intimidasi. Para pedagang dipaksa membayar uang perlindungan dengan angka yang jauh lebih tinggi dari yang biasa diminta Hercules. Mereka yang menolak langsung dihancurkan, baik lapaknya maupun nyawanya. Dalam waktu singkat, ketakutan mulai menyebar di kalangan rakyat kecil. Sore itu, Hercules menerima laporan dari beberapa anak buahnya tentang kejadian di Tanah Abang. Seorang pedagang kain tewas setelah melawan anak buah Yakuza yang memaksa mengambil uang hasil dagangannya. Hercules marah, tetapi ia tahu bahwa serangan langsung tanpa perencanaan hanya akan membuat situasi semakin kacau. Ia memutuskan untuk memanggil semua pemimpin preman di Jakarta untuk membahas masalah ini. Pertemuan itu diadakan di sebuah gudang tua dekat pelabuhan. Di sana, Hercules berdiri di tengah lingkaran orang-orang yang selama ini menguasai berbagai sudut kota. Kita semua tahu siapa yang datang ke kota ini. Mereka bukan orang sembarangan, dan mereka tidak main-main, ucap Hercules dengan nada tegas. Namun, tidak semua orang setuju. Beberapa pemimpin geng kecil merasa takut dan lebih memilih untuk menyerah kepada Yakuza. Mereka punya uang, senjata, dan jaringan. Kalau kita melawan, kita akan hancur, kata salah satu dari mereka. Hercules tidak terkejut mendengar komentar itu. Ia tahu bahwa ketakutan adalah senjata utama Yakuza. Namun, ia tidak akan membiarkan rasa takut itu menghancurkan apa yang telah ia bangun. Kalau kalian mau tunduk pada mereka, silakan. Tapi ingat, mereka tidak akan berhenti sampai mereka mengambil semuanya dari kalian. Kalau kalian ingin tetap punya harga diri, berdirilah bersamaku, katanya. Sebagian besar setuju, tetapi beberapa tetap memilih untuk mundur. Sementara itu, di markasnya, Ryuji mengetahui tentang pertemuan yang diadakan Hercules. Ia tersenyum sinis, merasa bahwa Hercules sedang menggali kuburannya sendiri. Dia kuat, itu sudah jelas, kata Ryuji kepada anak buahnya. Tapi kekuatan fisik tidak cukup. Kita akan menghancurkannya dengan cara yang tidak dia duga. Ryuji mulai merancang taktik untuk memecah belah kelompok Hercules dari dalam. Malam itu, Hercules kembali ke markasnya dengan perasaan campur aduk. Ia tahu bahwa perpecahan di kalangan pemimpin preman akan menjadi masalah besar. Namun, ia tidak punya waktu untuk ragu. Ia memerintahkan anak buahnya untuk memperketat penjagaan di semua wilayahnya dan melarang siapapun yang tidak dikenal masuk. Kita tidak tahu siapa yang bisa kita percaya sekarang, katanya. Di tengah persiapan itu, sebuah pesan tiba di markas Hercules. Sebuah amplop hitam, di dalamnya terdapat foto Tony, yang ternyata telah diculik oleh Yakuza. Di belakang foto itu tertulis pesan singkat, asteris, pilihannya sederhana, tunduk, atau lihat anak buahmu hancur satu persatu. Asteris, Hercules membaca pesan itu dengan rahang yang mengeras. Baginya, ini bukan sekadar ancaman. Ini adalah perang. Hercules tidak bisa tidur semalaman setelah menerima pesan dari Yakuza. Foto Tony yang babak belur dan kata-kata ancaman itu terus terngiang di kepalanya. Ia tahu bahwa ini adalah permainan psikologis Ryuji untuk mengintimidasinya, tetapi ia juga sadar bahwa ancaman ini nyata. Pagi itu, Hercules memutuskan untuk bertindak. Ia menghubungi semua pemimpin preman di Jakarta, memanggil mereka untuk berkumpul di sebuah gudang kosong di kawasan pelabuhan. Ketika malam tiba, gudang itu dipenuhi oleh wajah-wajah yang keras dan penuh curiga. Para penguasa kecil dari berbagai wilayah, dari Tanah Abang, Glodok, hingga Cengkareng, datang dengan membawa anak buah masing-masing. Suasana tegang terasa di udara. Hercules berdiri di tengah ruangan, tatapannya tajam menyapu setiap orang yang hadir. Kalian semua tahu kenapa kita ada di sini, ucapnya membuka pertemuan. Yakuza sudah masuk ke kota ini, dan mereka tidak main-main. Beberapa pemimpin tampak setuju dengan Hercules, tetapi ada juga yang ragu. Salah satu dari mereka, seorang pria kurus bernama Rido, berdiri dan menyuarakan keraguannya. Hercules, aku menghormatimu, tapi musuh kita kali ini berbeda. Mereka punya senjata, uang, dan koneksi. Kalau kita melawan mereka, kita hanya akan mati sia-sia. Suara bisik-bisik mulai terdengar di antara para pemimpin. Beberapa mengangguk setuju, tetapi Hercules tetap tenang. Kalian pikir menyerah akan menyelamatkan kalian? Suara Hercules menggema di ruangan. Yakuza tidak akan berhenti hanya dengan uang perlindungan. Mereka akan mengambil semuanya, wilayah kalian,
rakyat kalian, bahkan nyawa kalian. Kalau kita tidak berdiri bersama sekarang, kita akan hancur satu persatu." Kata-kata Hercules membuat sebagian besar orang yang hadir berpikir ulang. Ia tahu bahwa mereka takut, tetapi ia juga tahu bahwa mereka membutuhkan pemimpin yang bisa memberi mereka keberanian. Salah satu pemimpin yang dihormati, Pak Joni dari wilayah Glodok, akhirnya angkat bicara. "Hercules benar, ini bukan hanya tentang wilayah atau uang. Ini tentang mempertahankan Jakarta dari tangan asing. Aku akan berdiri bersamamu." Pernyataan itu memicu gelombang dukungan. Satu persatu, para pemimpin menyatakan kesetiaan mereka kepada Hercules. Namun, beberapa orang, termasuk Rido, tetap memilih untuk mundur. Setelah pertemuan usai, Hercules memimpin rapat kecil dengan para pemimpin yang setia. Ia menjelaskan rencana awalnya, memperkuat wilayah masing-masing dan memastikan bahwa tidak ada celah bagi Yakuza untuk masuk. "Kita harus bertahan dulu, melindungi orang-orang kita. Setelah itu, baru kita serang," katanya. Semua setuju, meskipun mereka tahu bahwa ini hanya awal dari pertempuran panjang. Namun, rencana itu mulai diuji keesokan harinya. Sebuah kabar buruk datang dari wilayah Tanah Abang. Salah satu toko tekstil terbesar di sana dibakar oleh anak buah Yakuza, meninggalkan pesan yang sama, tunduk atau hancur. Hercules marah, tetapi ia menahan diri untuk tidak langsung membalas. "Ini yang mereka inginkan. Mereka ingin kita bertindak gegabah," ujarnya kepada anak buahnya. Di sisi lain kota, Ryuji Takahashi tersenyum puas. Dari markasnya yang mewah di sebuah hotel bintang 5, ia mengamati laporan tentang kehancuran di Tanah Abang. Hercules itu kuat, tapi dia hanya tahu cara bertarung dengan otot. "Kita akan menyerangnya dari arah yang tidak dia duga," katanya kepada salah satu anak buahnya. Ryuji mulai merancang strategi baru, memecah belah para pemimpin preman yang telah bersatu di bawah Hercules. Perang di Jakarta baru saja dimulai, dan kedua belah pihak tahu bahwa ini akan menjadi pertarungan yang panjang dan berdarah. Hercules tahu bahwa Yakuza adalah lawan yang berbeda dari preman-preman biasa. Serangan mereka terorganisir, dan setiap langkah dirancang untuk menghancurkan mental serta fisik lawan. Setelah insiden pembakaran di Tanah Abang, Hercules memutuskan untuk menyelidiki lebih dalam siapa sebenarnya Ryuji Takahashi dan apa kelemahan kelompoknya. Namun, sumber informasi yang dimiliki anak buahnya terbatas. Ia butuh bantuan dari seseorang yang mengenal musuh ini lebih baik. Di tengah upayanya mencari petunjuk, salah satu anak buah Hercules membawa kabar mengejutkan. Seorang pria bernama Kenji, yang mengaku sebagai mantan anggota Yakuza, ingin bertemu dengan Hercules. Awalnya, Hercules curiga, bagaimana kalau dia hanya mata-mata yang dikirim Ryuji? Tanyanya kepada anak buahnya. Namun, rasa penasaran dan kebutuhan akan informasi membuat Hercules setuju untuk bertemu Kenji di sebuah lokasi rahasia. Pertemuan itu berlangsung di sebuah gudang tua di kawasan Tanjung Priok. Kenji, seorang pria Jepang dengan tubuh kurus tetapi penuh bekas luka, berdiri di depan Hercules dengan ekspresi tenang. "Aku tahu siapa Ryuji, dan aku tahu apa yang dia rencanakan," kata Kenji tanpa basa-basi. Hercules memandangnya dengan tajam. "Kenapa aku harus percaya padamu?" tanya Hercules. Kenji menarik napas panjang sebelum menjawab, "Karena aku ingin dia hancur. Dia mengkhianatiku, menghancurkan hidupku. Membantumu adalah satu-satunya cara untuk membalas dendam." Kenji mulai menceritakan latar belakang Ryuji. Ia menjelaskan bahwa Ryuji adalah pemimpin Yakuza yang ambisius dan kejam, yang pernah menghabisi seluruh kelompok saingan di Jepang hanya untuk memperluas kekuasaannya. Ketika Ryuji memutuskan untuk berekspansi ke Asia Tenggara, ia mengkhianati beberapa orang terdekatnya, termasuk Kenji, yang menolak cara-cara brutalnya. Dia tidak hanya ingin uang atau kekuasaan. Dia ingin menghancurkan siapa saja yang dianggapnya ancaman, ucap Kenji dengan nada penuh kebencian. Mendengar cerita itu, Hercules mulai percaya bahwa Kenji bisa menjadi aset berharga. Dengan hati-hati, ia mulai bertanya tentang kelemahan Ryuji dan operasinya di Jakarta. Kenji menjelaskan bahwa Ryuji memiliki gudang rahasia di pelabuhan yang digunakan untuk menyimpan senjata dan narkoba. "Hancurkan gudang itu, dan kau akan memukulnya di tempat yang paling sakit," kata Kenji. Hercules menyadari bahwa ini adalah kesempatan untuk menyerang, tetapi ia tahu bahwa serangan seperti ini membutuhkan perencanaan matang. Sebelum pergi, Kenji memberikan peringatan kepada Hercules. "Ryuji tidak akan diam.
Dia akan mencari cara untuk menghancurkanmu dari dalam. Pastikan kau tidak memiliki pengkhianat di sekitarmu. Kata-kata itu membuat Hercules semakin waspada. Ia memerintahkan anak buahnya untuk memeriksa ulang setiap orang di kelompok mereka, memastikan bahwa tidak ada yang diam-diam bekerja untuk Yakuza. Keesokan harinya, Hercules mengumpulkan para pemimpin preman yang setia untuk membahas rencana menghancurkan gudang rahasia Ryuji. Dengan bantuan informasi dari Kenji, mereka merancang serangan yang cepat dan efektif. Hercules tahu bahwa ini adalah langkah berbahaya, tetapi ia juga tahu bahwa menunjukkan kekuatan adalah satu-satunya cara untuk mempertahankan wilayahnya. Kita tidak akan menunggu sampai mereka menyerang lagi. Kita yang akan menyerang mereka duluan, katanya dengan nada tegas. Sementara itu, di markasnya, Ryuji mulai merasakan ada sesuatu yang berubah. Ia menerima laporan bahwa beberapa orang luar mulai mendekati Hercules, termasuk seorang mantan anggota Yakuza. Dengan senyum tipis, Ryuji berkata, biarkan dia mencoba. Tidak peduli seberapa banyak dia tahu tentangku, dia tetap akan kalah. Namun, di balik kepercayaan dirinya, Ryuji mulai memperkuat penjagaan di gudang rahasianya, sadar bahwa Hercules bukan lawan yang bisa diremehkan. Perang antara dua kekuatan besar ini semakin mendekati puncaknya. Di satu sisi, Hercules dengan keberanian dan dukungan dari rakyat kecil. Di sisi lain, Ryuji dengan kekejaman dan strategi yang penuh tipu daya. Jakarta menjadi medan pertempuran yang tak terelakkan, dan langkah berikutnya akan menentukan siapa yang akan menjadi penguasa sebenarnya. Hercules berdiri di depan anak buahnya yang berkumpul di sebuah gudang tua di pinggir kota. Malam itu, ia memimpin pertemuan untuk merancang serangan ke gudang rahasia Yakuza di pelabuhan, seperti yang diinformasikan oleh Kenji. Semua mata tertuju pada Hercules, menunggu perintahnya. Ini bukan hanya tentang menghancurkan gudang mereka. Ini tentang menunjukkan bahwa kita tidak takut pada Yakuza, ucapnya tegas. Sorak-sorai kecil terdengar, tetapi di wajah beberapa orang tersirat kekhawatiran. Kenji, yang berdiri di samping Hercules, mulai menjelaskan detail gudang tersebut. Mereka memiliki penjagaan ketat di bagian depan. Dua pria bersenjata selalu berjaga di pintu utama, dan ada kamera pengawas di beberapa sudut. Tapi kelemahan mereka ada di belakang, di mana barang-barang diselundupkan. Itu rute masuk kita, katanya sambil menunjuk peta. Rencana serangan disusun dengan matang. Hercules memutuskan untuk membagi timnya menjadi dua, satu kelompok akan menyerang langsung di depan untuk mengalihkan perhatian, sementara kelompok lainnya akan menyusup dari belakang untuk menghancurkan barang-barang di dalam gudang. Malam itu, mereka bergerak dengan hati-hati menuju pelabuhan. Udara dingin dan suara ombak menambah ketegangan. Hercules memimpin kelompok utama, sementara Kenji memimpin tim penyusup. Ketika mereka tiba di dekat gudang, Hercules memberi isyarat untuk memulai serangan. Dengan cepat, kelompok utamanya menyerang penjaga di depan. Suara tembakan dan teriakan memecah keheningan malam. Penjaga Yakuza yang terlatih mencoba melawan, tetapi mereka tidak siap menghadapi serangan mendadak ini. Sementara itu, Kenji dan timnya berhasil menyelinap ke bagian belakang gudang. Mereka menemukan tumpukan senjata dan narkoba yang disimpan di sana. Ini dia, bisik Kenji sambil memasang bahan peledak yang mereka bawa. Namun, sebelum mereka selesai, alarm gudang berbunyi. Salah satu anak buah Yakuza yang tersisa berhasil mengirimkan sinyal bahaya. Waktu mereka semakin sedikit. Cepat, kita harus keluar dari sini sekarang, teriak Kenji. Di luar gudang, pertempuran semakin sengit. Anak buah Hercules berusaha menahan serangan balasan dari Yakuza yang datang dari markas terdekat. Hercules, dengan tubuhnya yang besar dan kekuatan luar biasa, menjadi pusat perhatian. Satu demi satu lawan dirobohkannya dengan pukulan keras. Namun, ia tahu bahwa mereka tidak bisa bertahan terlalu lama. Ia memberi isyarat kepada anak buahnya untuk mundur. Kenji dan timnya akhirnya berhasil keluar dari gudang tepat sebelum bahan peledak meledak. Ledakan besar mengguncang pelabuhan, membuat langit malam memerah. Gudang itu hancur, bersama dengan senjata dan narkoba yang disimpan di dalamnya. Hercules dan anak buahnya segera meninggalkan lokasi, menyadari bahwa bala bantuan Yakuza pasti sedang dalam perjalanan. Kembali ke markasnya, Hercules disambut dengan sorak-sorai kemenangan. Namun, di balik kegembiraan itu, ia tahu bahwa serangan ini hanya permulaan. Ryuji tidak akan diam setelah ini. Kita telah memukulnya,
Tetapi sekarang dia pasti akan menyerang balik dengan kekuatan penuh, kata Hercules kepada anak buahnya. Kenji mengangguk setuju. Dia akan membalas, dan dia akan lebih berbahaya dari sebelumnya. Di markasnya, Ryuji menerima kabar tentang kehancuran gudangnya. Dengan wajah dingin, ia mendengarkan laporan dari anak buahnya. Hercules telah melangkah terlalu jauh, katanya sambil memandang keluar jendela. Sekarang, waktunya aku menunjukkan siapa yang sebenarnya berkuasa di kota ini. Di balik senyumnya yang dingin, Ryuji mulai merencanakan balas dendam besar-besaran yang akan menguji kesetiaan dan kekuatan Hercules hingga ke batasnya. Kekalahan di pelabuhan menjadi pukulan besar bagi Ryuji. Gudang yang hancur berisi senjata dan narkoba senilai miliaran rupiah, dan kehancurannya telah mengguncang reputasi Yakuza di Jakarta. Namun, bagi Ryuji, ini bukan akhir, ini adalah awal dari permainan yang lebih brutal. Di ruangannya yang mewah, ia memanggil para penasihatnya. Hercules telah menghina kita tidak akan membiarkan dia merayakan kemenangan ini terlalu lama, katanya dengan nada dingin. Rencana balas dendam Ryuji dimulai dengan cerdik. Ia memerintahkan anak buahnya untuk menyusup ke berbagai wilayah yang dikuasai Hercules, menyamar sebagai pedagang kecil atau buruh biasa. Dengan cara ini, mereka dapat mengumpulkan informasi tentang pergerakan Hercules dan menemukan titik lemah kelompoknya. Ryuji juga menghubungi beberapa pemimpin preman yang sebelumnya memilih untuk mundur dari persekutuan Hercules. Ia menawarkan mereka uang dan perlindungan dengan syarat mereka membantu memecah belah kelompok Hercules dari dalam. Sementara itu, Hercules tetap waspada. Ia tahu bahwa kemenangan di pelabuhan hanya akan memicu kemarahan Ryuji. Ia memerintahkan anak buahnya untuk memperketat pengawasan di setiap wilayahnya dan melarang siapapun yang tidak dikenal masuk tanpa pemeriksaan ketat. Namun, ancaman tidak datang dari luar saja. Di beberapa wilayah, mulai muncul desas-desus tentang ketidakpuasan di antara anak buah Hercules. Beberapa merasa bahwa perang ini terlalu berbahaya dan tidak sebanding dengan risiko yang mereka hadapi. Suasana semakin memanas ketika sebuah serangan mendadak terjadi di sebuah pasar di wilayah Hercules. Anak buah Yakuza, yang sebelumnya menyamar sebagai pedagang, menyerang para penjaga di pasar tersebut, menimbulkan kekacauan besar. Serangan itu tidak hanya merusak properti, tetapi juga membuat masyarakat setempat kehilangan kepercayaan pada kemampuan Hercules untuk melindungi mereka. Dia bilang bisa melindungi kita, tapi lihat apa yang terjadi. Teriak seorang pedagang yang kehilangan tokonya. Hercules marah besar mendengar kabar itu. Ia segera mengumpulkan para pemimpin wilayahnya untuk menyusun rencana balasan. Namun, di tengah diskusi, salah satu anak buahnya, yang selama ini dikenal setia, tiba-tiba mengungkapkan keraguannya. "Bang, apa kita benar-benar bisa menang? Mereka terlalu kuat, dan orang-orang mulai kehilangan kepercayaan pada kita." Ucapan itu memancing emosi Hercules. Ia tahu bahwa keraguan seperti ini adalah apa yang diinginkan Ryuji. Dengan suara tegas, ia menjawab, "Kalau kita menyerah sekarang, kita tidak hanya kehilangan kota ini, tapi juga harga diri kita. Aku tidak memaksa kalian untuk bertahan. Kalau ada yang mau mundur, silakan." Kenji, yang duduk di sudut ruangan, memandang situasi ini dengan serius. Setelah pertemuan selesai, ia mendekati Hercules. Ini yang Ryuji inginkan. Dia tidak hanya menyerang wilayahmu, tapi juga kepercayaan orang-orang padamu. Kita harus melakukan sesuatu yang menunjukkan bahwa kau masih punya kendali penuh, kata Kenji. Hercules mengangguk, menyadari bahwa ia perlu mengembalikan kepercayaan rakyat. Ryuji, di sisi lain, semakin percaya diri. Ia mengirimkan pesan kepada Hercules melalui salah satu anak buahnya yang ditangkap. Pesan itu berisi peta wilayah-wilayah yang akan diserang berikutnya dan kalimat singkat, "Aku akan mengambil kotamu, satu langkah pada satu waktu." Pesan itu jelas bertujuan untuk mengguncang mental Hercules. Namun, Hercules melihatnya sebagai kesempatan untuk mempersiapkan jebakan. Malam itu, Hercules memimpin rapat darurat. Bersama Kenji dan beberapa pemimpin setia, ia merancang strategi untuk melindungi wilayah-wilayah yang menjadi target Ryuji. "Kita akan biarkan mereka berpikir bahwa kita lengah, tapi sebenarnya kita sudah menunggu mereka," kata Hercules dengan senyum dingin. Meski situasi semakin sulit, Hercules tahu bahwa ia tidak boleh menyerah. Perang ini bukan hanya tentang siapa yang lebih kuat, tapi juga siapa yang lebih cerdas dan berani mengambil risiko. Malam itu, Jakarta terasa lebih sepi dari biasanya.
Hercules dan pasukannya telah mempersiapkan jebakan besar di salah satu wilayah strategis, Pasar Senen, yang sebelumnya ditandai dalam peta ancaman dari Ryuji. Hercules tahu, jika Ryuji benar-benar menyerang wilayah ini, maka ia bisa membalikkan keadaan. Namun, jika jebakan ini gagal, seluruh kepercayaan yang tersisa padanya akan hancur. Tim Hercules bekerja tanpa lelah untuk memastikan semua persiapan berjalan lancar. Mereka memasang barikade rahasia di sepanjang jalan, menyembunyikan senjata, dan menyiapkan pengintai di atap-atap bangunan sekitar. Kenji, dengan pengalamannya sebagai mantan Yakuza, memimpin pasukan pengintai. Ryuji pasti akan mengirim pasukan terbaiknya. Pastikan setiap sudut terjaga, dan jangan biarkan mereka menyadari jebakan ini, katanya dengan serius kepada anak buah Hercules. Sesuai dugaan, tengah malam, pasukan Yakuza mulai bergerak menuju Pasar Senen. Mereka datang dengan kendaraan besar, membawa senjata lengkap. Anak buah Ryuji terlihat percaya diri, menganggap serangan ini akan berjalan lancar seperti sebelumnya. Namun, mereka tidak menyadari bahwa mereka sedang diawasi. Saat mereka mulai memasuki wilayah pasar, anak buah Hercules yang telah menyamar sebagai pedagang segera memberikan sinyal kepada Kenji. Ketika pasukan Yakuza mencapai titik tengah pasar, jebakan mulai dijalankan. Jalan keluar mereka tiba-tiba ditutup oleh barikade besi yang sebelumnya tersembunyi. Dari atap dan gang kecil, anak buah Hercules mulai menyerang dengan bom molotov dan senjata api. Suasana berubah menjadi medan perang. Pasukan Yakuza yang terjebak mencoba melawan, tetapi mereka tidak siap menghadapi serangan yang datang dari segala arah. Di tengah kekacauan, Hercules sendiri turun ke medan pertempuran. Ia memimpin serangan dengan keberanian yang membuat anak buahnya bersemangat. Dengan tangan kosong, ia menghajar beberapa anggota Yakuza yang mencoba mendekatinya. "Jakarta bukan milik kalian," teriaknya sambil menjatuhkan seorang lawan dengan pukulan keras. Perlawanan ini tidak hanya menunjukkan kekuatannya, tetapi juga membakar semangat anak buahnya untuk terus bertarung. Namun, pertarungan tidak berjalan tanpa hambatan. Salah satu kelompok Yakuza berhasil menemukan celah di barikade dan hampir membebaskan pasukan mereka. Kenji, yang menyadari ancaman ini, segera bertindak. Dengan keberanian yang luar biasa, ia memimpin serangan balasan untuk menutup kembali celah itu. Dalam prosesnya, Kenji harus berhadapan langsung dengan salah satu pemimpin lapangan Yakuza, seorang pria besar bernama Takeshi. Pertarungan antara Kenji dan Takeshi berlangsung sengit. Takeshi, yang masih setia pada Ryuji, mengejek Kenji sebagai pengkhianat. "Kau sudah kehilangan kehormatanmu," teriak Takeshi sambil menyerang. Namun, Kenji tidak terpengaruh. Dengan kecepatan dan keterampilannya, ia berhasil melumpuhkan Takeshi setelah pertarungan yang melelahkan. Kemenangan ini menjadi sinyal bagi anak buah Hercules bahwa mereka bisa menang. Ketika fajar mulai menyingsing, pertempuran akhirnya usai. Pasukan Yakuza yang tersisa menyerah, sementara sebagian besar melarikan diri. Hercules berdiri di tengah pasar yang penuh puing-puing, dengan darah dan debu menempel di tubuhnya. Kemenangannya malam itu tidak hanya melukai Yakuza secara fisik, tetapi juga secara moral. Di tempat lain, Ryuji menerima kabar kekalahan ini dengan wajah dingin. "Hercules, kau lebih kuat dari yang kuduga. Tapi ini belum berakhir," gumamnya sambil merencanakan langkah balasan berikutnya. Kemenangan di Pasar Senen memberi Hercules dan pasukannya semangat baru, tetapi mereka tahu bahwa perang ini belum selesai. Ryuji masih memiliki banyak trik di lengan bajunya, dan pertarungan berikutnya mungkin akan lebih brutal. Namun, bagi Hercules, tidak ada jalan mundur. Ini bukan hanya tentang melindungi wilayahnya, tetapi juga tentang membuktikan bahwa Jakarta adalah milik rakyatnya, bukan orang asing yang datang untuk menghancurkan. Kemenangan di Pasar Senen menyuntikkan semangat baru bagi Hercules dan pasukannya, tetapi di balik sorak kemenangan itu, Hercules tetap waspada. Ia tahu bahwa Ryuji tidak akan menyerah begitu saja. Malam itu, di markasnya, Hercules duduk bersama Kenji untuk menganalisis langkah berikutnya. Ryuji pasti menyusun rencana balasan. Dia bukan tipe orang yang membiarkan kekalahan berulang, kata Kenji sambil memetakan wilayah-wilayah yang mungkin menjadi target berikutnya. Sementara itu, Ryuji merancang strategi baru dari markasnya. Kekalahan di Pasar Senen menjadi pukulan besar bagi reputasinya, dan ia tidak bisa membiarkan Hercules terus memenangkan hati rakyat Jakarta. Kali ini, ia memutuskan untuk bermain lebih cerdik.
Ia mengerahkan anak buahnya untuk menyusup lebih dalam ke jaringan Hercules dan mencari pengkhianat yang bisa digunakan untuk melemahkan kekuatan lawannya dari dalam. Di markas Hercules, suasana mulai terasa tegang. Beberapa anak buahnya melaporkan adanya pergerakan mencurigakan di sekitar wilayah mereka. Salah satu pemimpin wilayah, Tony, mulai menunjukkan sikap aneh. Ia sering absen dari pertemuan penting dan terlihat berkomunikasi dengan orang-orang asing. Hercules memanggil Tony untuk meminta penjelasan, tetapi pria itu hanya memberi alasan bahwa ia sedang mengurus urusan pribadi. Sikap Tony membuat Hercules curiga, tetapi ia memutuskan untuk tidak langsung bertindak tanpa bukti. Kenji, yang juga mencurigai Tony, menyarankan untuk memasang jebakan. Jika dia benar-benar bekerja untuk Ryuji, kita harus memastikannya tanpa membuatnya sadar, kata Kenji. Hercules setuju dan memerintahkan anak buahnya untuk mengawasi setiap gerak-gerik Tony. Dalam beberapa hari, pengawasan itu mulai membuahkan hasil. Tony ternyata sering bertemu dengan seorang pria Jepang di sebuah kafe tersembunyi di kawasan Menteng. Hercules memutuskan untuk menangkap Tony secara diam-diam. Malam itu, ketika Tony sedang dalam perjalanan pulang dari salah satu pertemuannya, beberapa anak buah Hercules menghadangnya. Tanpa perlawanan berarti, Tony dibawa ke markas untuk diinterogasi. Di ruang bawah tanah yang gelap, Hercules berdiri di depan Tony dengan tatapan dingin. "Kau kerja sama dengan Ryuji?" tanya Hercules dengan nada rendah, tetapi mengancam. Tony mencoba menyangkal, tetapi bukti-bukti yang ditunjukkan oleh Kenji membuatnya tidak bisa mengelak. Akhirnya, Tony mengakui bahwa ia telah dibayar oleh Ryuji untuk memberikan informasi tentang pergerakan Hercules. "Aku tidak punya pilihan. Dia mengancam keluargaku," kata Tony dengan suara gemetar. Pengakuan itu membuat Hercules marah, tetapi ia juga menyadari bahwa Ryuji sedang mencoba menghancurkan mereka dari dalam. Hercules memutuskan untuk menggunakan Tony sebagai umpan. "Kau akan mengirimkan informasi palsu kepada Ryuji. Dan jika kau mencoba berkhianat lagi, aku sendiri yang akan menghabisimu," kata Hercules tegas. Sementara itu, Ryuji yang tidak menyadari jebakan ini, mulai mempersiapkan serangan berdasarkan informasi dari Tony. Ia mengira bahwa Hercules mulai lengah setelah kemenangan di Pasar Senen. Namun, ketika pasukan Yakuza bergerak sesuai informasi yang mereka terima, mereka malah masuk ke dalam perangkap yang telah disiapkan oleh Hercules dan anak buahnya. Serangan ini berakhir dengan kekalahan telak bagi Yakuza, dan moral pasukan Ryuji semakin jatuh. Namun, di balik kemenangan ini, Hercules merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia tahu bahwa Ryuji bukan tipe orang yang akan bertaruh sepenuhnya pada informasi dari satu pengkhianat. Dia pasti punya rencana cadangan, pikir Hercules. Kecurigaannya terbukti saat Kenji menerima kabar bahwa Ryuji telah membawa bala bantuan dari Jepang, pasukan elit Yakuza yang lebih terlatih dan kejam. Perang belum selesai, dan Hercules tahu bahwa pertempuran berikutnya akan menjadi yang paling menentukan. Kekalahan dalam serangan sebelumnya membuat Ryuji semakin murka. Meskipun pasukan elit Yakuza yang baru saja ia datangkan dari Jepang belum sepenuhnya siap, Ryuji sudah memutuskan untuk melancarkan serangan besar-besaran. Kali ini, ia tidak hanya ingin menghancurkan pasukan Hercules, tetapi juga menjadikan Jakarta sebagai bukti kekuasaannya. Pasukan elit ini dipimpin oleh seorang jenderal Yakuza legendaris, Hiroshi, yang dikenal sebagai si pembantai karena kemampuannya dalam menghabisi lawan-lawannya dengan metode kejam. Hercules, yang sudah mempersiapkan pasukannya dengan baik, mendapatkan kabar tentang kedatangan pasukan elit Yakuza. "Ini pertempuran terakhir. Jika kita kalah kali ini, Ryuji akan menguasai Jakarta tanpa perlawanan," kata Kenji dengan cemas. Hercules hanya tersenyum dingin. "Kita tidak akan kalah. Jakarta bukan milik Ryuji, dan tidak akan pernah jadi miliknya." Namun, meski berusaha tenang, ia tahu bahwa ini adalah pertarungan paling berat yang akan dihadapinya. Malam itu, Hercules memimpin anak buahnya untuk bertahan di titik-titik strategis di seluruh kota. Mereka menyiapkan jebakan, penghalang, dan memodifikasi beberapa gedung untuk memudahkan pergerakan mereka. Kenji, yang semakin dekat dengan Hercules, menawarkan bantuan untuk menyusun rencana serangan balik. "Kita harus ingat, Hiroshi bukan hanya kuat, tapi juga sangat cerdik. Jangan biarkan dia mengendalikan medan perang," kata Kenji. Hercules mengangguk. "Kita akan bermain dengan pikiran, bukan hanya otot." Ketika fajar mulai menyingsing, pasukan Ryuji, dipimpin oleh Hiroshi,
mulai bergerak menuju pusat kota. Mereka membawa senjata berat, tank, dan kendaraan tempur. Dengan kecepatan tinggi, mereka maju, mencoba menguasai setiap sudut kota. Anak buah Hercules yang terlatih sudah siap menghadapi serangan, tetapi mereka tahu bahwa mereka harus berhati-hati. Ini bukan hanya tentang kekuatan, tapi tentang strategi, kata Hercules kepada pasukannya sebelum pertempuran dimulai. Hercules memilih untuk tidak berhadapan langsung dengan Hiroshi pada awal pertempuran. Sebagai gantinya, ia mempersiapkan serangan bertahap, menggiring pasukan Yakuza ke dalam jebakan yang telah ia rancang. Di beberapa titik, pasukan Hercules meledakkan ranjau dan menjatuhkan rintangan di jalan, memperlambat laju pasukan Ryuji. Namun, Hiroshi tidak mudah terperangkap. Dengan kecerdasannya, ia mulai mengenali pola serangan Hercules dan mengarahkan pasukannya untuk menyerang dari sisi yang tidak terduga. Saat pertempuran semakin sengit, Hercules akhirnya berhadapan langsung dengan Hiroshi di tengah jalan utama. Mereka bertarung dengan kekuatan luar biasa, tubuh Hercules yang besar dan kuat melawan kecepatan dan ketepatan serangan Hiroshi yang mematikan. Setiap pukulan dari Hercules membuat tanah bergetar, sementara Hiroshi menggunakan teknik bertarung yang mengandalkan kelincahan dan taktik licik. Pertarungan mereka bagaikan dua kekuatan alam, yang saling bertabrakan. Namun, meski Hiroshi memiliki keunggulan dalam hal kelincahan dan strategi, Hercules memiliki satu keuntungan besar, semangat juangnya yang tak kenal lelah. Dengan satu pukulan telak, Hercules akhirnya berhasil memukul Hiroshi ke tanah. Namun, Hiroshi tidak menyerah begitu saja. Ia mencoba menyerang kembali, tetapi Hercules sudah siap. Dengan kekuatan penuh, Hercules menghentikan serangan terakhir Hiroshi dan membuatnya tak berdaya. "Kamu sudah kalah," kata Hercules dengan suara berat, menatap Hiroshi yang terjatuh. Kekalahan Hiroshi mengubah jalannya pertempuran. Pasukan Ryuji, yang kehilangan pemimpin mereka, mulai terpecah dan mundur. Hercules tidak memberi mereka kesempatan untuk pulih. Ia memerintahkan pasukannya untuk mengejar dan menghancurkan sisa-sisa pasukan Yakuza yang tersisa. Ketika malam tiba, Ryuji menerima laporan tentang kekalahan telak pasukannya. Markas Yakuza di Jakarta telah hancur, dan pasukannya telah pecah. Namun, meskipun Hercules merayakan kemenangannya, ia tahu bahwa Ryuji masih memiliki banyak pengaruh di luar Jakarta, dan ini bukanlah akhir dari pertempuran mereka. Kekalahan pasukan Ryuji di Jakarta mengguncang dunia bawah tanah Asia. Hercules berdiri di puncak kemenangan, namun ia tahu bahwa ini bukanlah akhir dari perjuangannya. Ryuji yang kalah dalam pertempuran besar itu masih memiliki kaki tangan yang tersebar di berbagai kota, bahkan di Jepang sendiri. Meskipun Jakarta berhasil ia pertahankan, Hercules sadar bahwa untuk benar-benar menghancurkan pengaruh Yakuza, ia harus menghadapi Ryuji di tanah kelahirannya. Ryuji, dengan sisa-sisa kekuatan yang dimilikinya, menghilang dari Jakarta. Sebelum melarikan diri, ia mengirimkan pesan kepada Hercules, yang diterima melalui seorang penghubung yang ia percayai. Pesan itu singkat, hanya berisi satu kalimat, Jakarta bukan akhir, Hercules. Aku akan kembali. Hercules memandang pesan itu dengan tatapan tajam. Dia bukan orang yang mudah menyerah, gumamnya. Namun, ia juga tahu, bahwa untuk memastikan kedamaian, ia harus menuntaskan semua ini. Rencana Hercules berubah. Ia memutuskan untuk meninggalkan Jakarta untuk sementara waktu, meninggalkan kota yang telah ia jaga dengan darah dan keringat. Bersama Kenji, ia merencanakan perjalanan ke Jepang, tempat asal Ryuji, untuk menghancurkan jaringan Yakuza dari akar-akarnya. "Kita akan bawa perang ini ke sana, Kenji. Jika kita ingin memastikan bahwa Jakarta aman, kita harus menghancurkan Ryuji di rumahnya," kata Hercules dengan tekad yang kuat. Kehidupan di Jakarta mulai kembali normal setelah pertempuran besar itu. Pasukan Hercules mengukuhkan kendali mereka, dan banyak dari anak buah Ryuji yang menyerah atau melarikan diri. Namun, Hercules tak bisa tenang. Setiap malam ia memikirkan apa yang akan terjadi saat ia melangkah ke tanah Ryuji. Kenji, yang selalu menjadi teman dan penasihat setianya, berulang kali mengingatkan agar mereka tetap waspada. "Jangan pernah anggap enteng musuh yang sudah terpojok," katanya, menambah kekhawatiran Hercules. Ketika mereka tiba di Jepang, suasana terasa sangat berbeda. Di sana, Hercules merasa seperti ikan besar yang terjebak di dalam akuarium. Ryuji, yang sebelumnya selalu bersembunyi di balik bayang-bayang, kini siap menghadapi Hercules di tanah kelahirannya.
Pasukan Hercules yang mengikuti mereka pun mengatur formasi, siap untuk menghadapi segala kemungkinan. Namun, Hercules tahu bahwa ini adalah permainan terakhir, dan ia harus mengandalkan kecerdikan serta kekuatan fisiknya untuk mengalahkan Ryuji sekali dan untuk selamanya. Di balik layar, Ryuji sudah mempersiapkan pasukan terbaiknya, terlatih, terorganisir, dan siap untuk menghabisi Hercules. Pada malam yang telah ditentukan, pasukan Hercules dan Yakuza bertemu di sebuah gedung kosong yang terletak di tengah kota Tokyo. Pertempuran ini bukan hanya tentang kekuatan fisik, tetapi juga tentang siapa yang lebih cerdik dalam strategi. Hercules tahu bahwa ini adalah ujian terbesar dalam hidupnya. Perlahan, Hercules dan Ryuji akhirnya berhadapan langsung di tengah gedung yang hancur, dikelilingi oleh sisa-sisa pasukannya yang bertempur dengan sengit. "Kau pikir bisa mengalahkanku di tanah kelahiranku?" kata Ryuji, sambil tersenyum sinis. Hercules, dengan wajah tegas, menjawab, "Jakarta sudah selesai. Sekarang giliranmu, Ryuji. Tidak ada tempat di dunia ini yang aman untuk orang sepertimu." Pertarungan terakhir antara Hercules dan Ryuji begitu brutal, dua kekuatan besar bertarung tanpa ampun. Pukulan demi pukulan saling menghantam, dan gedung itu berguncang seolah-olah akan runtuh. Namun, akhirnya, kekuatan fisik dan keberanian Hercules yang tak kenal lelah memenangkan pertempuran. Dengan satu pukulan terakhir, Ryuji tumbang, dan Hercules berdiri sebagai pemenang. Setelah pertarungan yang panjang dan penuh darah, Hercules memastikan bahwa Ryuji tak akan bisa lagi mengancam siapapun. Dengan kemenangan ini, Hercules akhirnya mengakhiri perang panjang yang telah mengganggu Jakarta dan dunia bawah tanah. Ia kembali ke Jakarta sebagai pahlawan, dengan hati yang penuh kemenangan, tetapi juga penuh kesepian. Meskipun ia berhasil mengalahkan musuh besarnya, Hercules tahu bahwa dunia ini penuh dengan tantangan baru yang harus dihadapi. Namun, untuk sekarang, Jakarta aman di bawah perlindungannya, dan ia tahu bahwa ia telah menuntaskan misinya, menghancurkan ancaman terbesar yang pernah ada.